walaupun bersembunyi di balik salat, bersembunyi di balik musholla, bersembunyi di balik zikir. Kalau itu adalah persahabatan dengan jin, tetaplah. Bertanya begini, apa hukum berwudu di toilet? Di Sulawesi Barat, Bapak? Iya, di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, di tempat sana belum ada yang positif ini corona, tapi kami sudah melaksanakan salat di rumah. Baik, Bapak. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Baik, Bapak. Laksanakan, Bapak. Tidak jadi masalah. Karena menjaga lebih penting daripada menjaga mudarat, lebih penting daripada mendapatkan manfaat. Menjaga mudarat lebih penting daripada mendapatkan manfaat. Ini kaidah, dan para ulama telah berbicara dan para ulama telah memfatwakan. Silahkan, tidak jadi masalah. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Karena juga virus tidak kelihatan bersebar atau tidak. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, berikutnya kita angkat melalui pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya imam di musola kami. Beliau telah meninggal. Semasa hidupnya beliau seperti dukun, memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak dengan air-airnya. Kalau ada yang kehilangan, datang ke rumah minta dilihat siapa yang ambil. Kemudian kami telah ruqyah ketika beliau sakit, tapi sepertinya masih banyak jin di dalam tubuhnya. Bagaimana cara agar bapak saya bisa terhapus dosanya? Beliau punya 2 musola, dan agar kami arahkan bagaimana cara agar orang tua bisa dihapus dosa syiriknya, Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita bukti nyata. Dari tadi apa yang telah kita mulai pembicaraannya. Bukti nyata, saudaraku. Wala yunabbiuka mithlu khabir. Tidak ada yang memberitahu kepadamu lebih daripada orang yang punya pengalaman. Dan itulah realitanya. Walaupun bersembunyi di balik salat, bersembunyi di balik musholla, bersembunyi di balik zikir, kalau itu adalah persahabatan dengan jin, tetaplah perdukunan. Mencari benda hilang, pekerjaannya dukun. Membalikkan hati suami agar sayang kepada istri, dan sebaliknya menanam ini dan itu di dalam hati manusia, perbuatan sihir. Dan sihir adalah kekufuran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka belajar dari Harut dan Marut bagaimana cara hati supaya benci kepada suami dan istri sehingga memecahkan mereka, hal yang sama menyatukan mereka. Maka ini adalah perbuatan sihir yang telah dikufurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sekiranya benar, saudaraku yang bertanya, sekiranya benar dan sampai wafat orang tua Anda tidak pernah berhenti dari kebiasaannya berdukun dan menjalani aktivitas ilmu sihir perdukunan, dan kemudian memang beliau adalah orang yang diyakini mencari barang hilang, kemudian diyakini sebagai orang yang bisa memotak bolak-balikkan hati, menjadikan suami sayang pada sebelumnya tidak sayang, menjadikan condong hati kepada istri pada sebelumnya tidak condong, maka ini perbuatan sihir, dan sihir adalah kekufuran. Dan sihir adalah kekufuran. Kalau Anda benar-benar yakin bahwa orang tua Anda wafat di posisi yang seperti itu, maka serahkan kepada Allah. Allah Maha Adil dan Allah Maha Tahu ketika memberikan keputusan orang ini wafat di atas apa karena amalannya, dan Allah akan memberikan hukum kepada seseorang sesuai dengan keadilan Allah. Kalau keadilan Allah orang tua Anda wafat dalam kondisi yang seperti itu, maka jangan pernah protes kepada ketentuan Allah. Allah Maha tahu isi hati manusia, Allah Maha tahu pekerjaan manusia termasuk orang tua Anda. Dan ketika orang tua Anda telah Allah tentukan wafatnya dalam keadaan syirik, wafatnya dalam keadaan menjadi seorang dukun yang pekerjaan itu adalah pekerjaan kekufuran, maka jangan lagi doakan untuk dia apapun. Dan ridholah dengan keputusan Allah. Ridholah dengan keputusan Allah. Allah pasti berbuat yang paling adil untuk setiap kasus hambanya. Dan itulah keadilan yang Allah lakukan untuk orang tua Anda. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, syukur atas jawabannya dan semoga dipahami oleh Bapak yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, mungkin berikut
pertanyaan terakhir yang kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan Ibu Yani di Pekanbaru. Ya, silakan ibu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa hukum mengambil wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah kamar mandi bergabung. Kamar mandi bergabung. Itu pertanyaan yang benar. Bukan mengambil wudhu. Oh ya, hampir sama ya. Ambil wudhu di tempat yang ada toiletnya. Mirip ya. Tapi intinya adalah bergabung. Ada toiletnya, ada kamar mandinya. Ada toiletnya, ada kamar mandinya. Kadang-kadang kaum muslimin bertanya begini, apa hukum ambil wudhu di toilet? Di toilet jangan. Di toilet jangan. Kalau Anda sedang berdiri di kloset, jangan ambil wudhu di situ. Menghindar darinya dan berwudhu di tempat yang tidak ada toiletnya gitu. Tidak ada klosetnya. Karena di sini bergabung antara toilet dengan kamar mandi. Ya, wallahu taala alam. Pertama, usahakan semaksimal mungkin tidak berwudhu di sana. Kalau ada tempat di luar. Maka saudara-saudari kita yang membangun rumah, ya, usulannya adalah wujudkan satu tempat di mana kita bisa berwudhu yang tidak tergabung dengan kamar mandi dan toilet. Dan itu insya Allah tidak terlalu berat kalau memang disetting dari awal, dibuat gambarnya dari awal, ya, khusus bagi yang akan membangun rumah ini, ya, nasihatnya akan membangun rumah. Dan yang sudah terlanjur kalau ada biaya untuk memugar rumahnya, lakukan pemugaran. Letakkan suatu tempat di mana kita bisa berwudhu yang itu bukanlah toilet. Di dalamnya tidak bergabung antara kamar mandi dan toilet. Usahakan semaksimal mungkin. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Terkhusus bagi yang sedang akan membangun rumah. Yang akan sedang membangun rumah, mudah-mudahan ada di antara saudara-saudari kita yang sekarang sedang dalam membuat gambar. Usahakan ada tempat di mana Anda bisa berwudhu yang di mana di situ tidaklah ada toiletnya. Ya, mungkin persis di luar kamar mandi itu antum wujudkan sebuah keran, kemudian bisa airnya mengalir dari sana ke dalam toilet, sehingga Anda terbebas daripada kasus yang banyak ditanyakan. Sekiranya memang tidak ada, maka tidak masalah berwudhu di kamar mandinya, tapi jauhi toiletnya. Melangkah ke daerah yang tidak ada toiletnya dan berwudhu di sana tidak jadi masalah. Bismillah azza wajalla. Ini fatwa oleh para ulama, dan saya kadang-kadang mengamalkan, saya berwudhunya di wastafelnya dapur. Toh di dapur tidak ada toilet, namun kita butuh angkat kaki agak tinggi memang ke wastafelnya dapur itu, supaya meninggalkan wudhu di kamar mandi yang tergabung dengan toilet. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, mari kita jaga agama kita, mari kita jaga ketaatan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita benar-benar mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.